kami dari mahasiswa manajemen Universitas Sanata Dharma izin mewawancarai Ibu selaku pelaku usaha ayam geprek untuk memenuhi kebutuhan tugas kuliah. Saya Rahel, Ibu. Saya dengan Malkus. Mas Malkus. Iya, iya. Mbak Rahel. Iya. Saya Ella, Ibu. Laila. Hendra, Bu. Mas Hendra. Iya. Saya Butini. Iya. Pemilik. Kalau boleh tahu ini usaha ayam geprek ini didirikan dari kapan ya, Bu? Dari tahun 97. Udah Puluhan tahun ya? berapa tahun ya? 19. 97. 19 ya? Lebih lah. 97 kok. Hampir 39. 30 atau 29 ya? 29. Nah, betul. Pasti kan udah lama ya, Bu. Mungkin kan ayam geprek ini kalau yang mungkin beda kelahiran kali, Bu. Kalau saya tahu ayam geprek ini kan mungkin di tahun-tahun berapa ya? 2019-an. Nah, cuma kan ternyata ini berdiri udah lama. Nah, apakah dari awal emang ayam geprek atau bagaimana, Bu? Kalau dari 97 itu ayam geprek. Ya, cuma ayam geprek itu saya dari ya memang banyak sayur gitu dulu. Ya, terus saya kan sama tongseng, jadi mereka pakai kuah tongseng. Terus kalau untuk kayak promosi gitu biasanya kayak Instagram atau TikTok atau gimana cara promosi? Dulu awal-awal itu kayak saya biasa itu kurang lupa ya namanya karena sudah sekian tahun. Iya. Kayak siapa ya itu kayak artis toh, tapi artis ya siapa itu? Oke, yang suka pedes-pedes itu loh. Yang suka pedes banget tuh dia kesini sampai 3 kali dia cocok, terus itu ada di mungkin di medsos ya. Oh, di ya, buat mungkin konten. kena, itu kadang ada di ADTV itu juga lama kok tayangnya itu ya, itu mungkin kenanya dari situ. Kalau awal perlu nggak dari awal? Boleh, Ibu. Dari awal ya, awal promosi itu saya ke kampus ya. Tiap kampus itu saya kasih edaran. Dari sedul sepeda motor itu loh. Itu tak kasih, bukan ya promo ya, tapi nggak diskon ya, karena dulu masih murah ya. Dulu tuh masih satu porsi itu 3.500. Tiap sadel tak kasih, jadi mereka tahu kan, mungkin anak sadar karena dulu anak saya tidak sadar. Nah, terus di parkiran itu kan saya kasih fee sedikit ya untuk Pak Satpamnya. Terus setiap ada yang masuk itu tak kasih brosur itu makan geprek. Tapi dulu kan geprek belum banyak. Iya. Baru sini sama kakak saya sama burung. Oh, burung. Iya. Itu kakaknya, Ibu? Iya, itu kakak beradik di situ. Terus Bu Made terakhir. Walaupun dia sekarang kan paling sukses datang terakhir, tapi kan ya nggak tahu seperti apa dia paling sukses. Tapi pertama kali yang geprek kuah tongseng itu Butini. Dan promosinya seperti itu dari kampus ke kampus itu. Kalau sekarang promosinya Sekarang itu sepertinya ya cuma misalnya ya seperti mbaknya, oh makan di sana enak, ya cuma dari mulut ke mulut itu aja, udah nggak ada rekomendasinya. iya, cuma seperti itu ya. Tapi untuk yang langganan lama ya, yang tahun 2000 misal 2010 atau 2000 berapa itu anak Kalimantan atau anak Bali itu kan dulu banyak banget ya langganan yang luar Jawa itu. Dia itu kalau pas liburan ke Jogja atau ke mana saudaranya pasti mampir ke sini. Itu pasti. Tadi juga ada dari Bali. Ibu, saya kangen gepreknya, padahal dia udah bawa anak SMA. Gitu. Terus selama Ibu menjalankan usaha geprek dari tahun 97, apa yang jadi tantangan Ibu selama Ibu buka usaha ini? Yang jadi tantangan itu kalau saya cuma mempertahankan kualitas. Iya, kalau jarang, kalau kualitas itu kan susah ya. Biasanya kan orang tuh cari murah sama kualitas kan beda ya. Nah itu kualitas itu beda dengan kalau saya kualitas dari cabai ya, dari cabai itu saya satu-satu tak pilih.
benar-benar yang berkualitas. Jadi jangan sampai ada yang gosok atau terluka. Jadi kalau sampai ada yang busuk atau sudah empuk gitu, itu kurang rasa, mengurangi rasa gitu. Dari dulu, dari tahun itu, makanya saya sampai sekarang saya masih bertahan ya, walaupun ada COVID. Itu saya tetap jualan, tetap laku karena apa, saya jaga kualitas, hanya itu. Terus ibu di sini jualannya sendiri apa pakai karyawan? Pakai karyawan 2. Oh, itu ibu emang cari karyawan apa kenalan? Cari karyawan. Tapi karyawan itu awalnya dari awal buka sampai sekarang. Oh, Mbaknya itu itu dari awal. dari awal buka. Awet sama masnya, kalau masnya sekarang lagi pulang. Iya, biasanya Bisa aku kalau ada pagi-pagi masnya. lihat ada masnya. Nah, ya itu masnya yang tinggi. Iya. Oh, berarti karyawannya 2 itu. Iya, itu dari awal ya, Mbak. Jadi udah ikut aku sekian puluh tahun. Jadi aman, tadi ini kan aman-aman aja. Oke Bu, jadi perlu kalau bisnis beli bangun kan perlu modal ya Bu ya. Nah, tapi saya kan nanya ini Bu, biaya paling besar dalam membangun bisnis ini atau yang pengeluaran paling besar lah buat modal itu apa Bu? Kalau di- Modal paling besar awal ya, modal awal yang paling besar itu ya, misalnya seperti buat ini apa, rangka tempat itu. Kalau modal untuk apa itu seperti ayam dan lain-lain itu nggak seberapa, cuma modal awal yang besar itu. Iya, Bu. Iya, modal awal. Tapi kalau untuk sehari-hari yang paling besar saya rasa ayam ya Bu ya. Hanya ayam. Ayam. Hanya ayam. Ayam tuh 10 kilo aja udah berapa? Nah, ya kan udah hampir 400 toh. Sekarang kan mahal, sekarang 40 lebih toh. Jadi 400 lebih 10 kilo. Kalau lainnya ya mendampingi. Berarti ibu penjualannya sehari 10 kilo? Bisa lebih. Oh, bisa lebih. Iya, bisa lebih. Tergantung hari juga ya Bu ya. Iya, kalau seperti ini kan mahasiswa udah masuk ya, itu bisa 16, 15 gitu. Tapi kalau seperti kemarin mahasiswa libur itu ya, aduh separuhnya aja sudah dapat sebulan. Kalau bulan puasa ngaruh nggak, Bu? Enggak, kalau sini mayoritas ya Kristiani. Maaf seperti itu. Pelanggan saya mayoritas Kristiani. Nih kalau untuk bahan baku ini ibu ada supplier atau belanja Oh, ada beda supplier? Ada dari Supplier ayam, tetap ya Bu? sayur, sembako, semua ada. Jadi malam itu tinggal WA, pagi udah dikirim pagi sini. dikirim. Ya, Nggak usah belanja ya. yang keluar Terus gitu nanti ya. tinggal TF. Hmm. Bayarnya gitu. Enak tuh, jadi saya ke pasar saya. Dia tinggal kirim nota sekian, saya TF gitu. Kayaknya sekarang yang beli mayoritas juga pakai QRIS. Iya. Ya, jadi saya nggak punya tunai. Tapi soal ini Bu, supplier itu kenapa sih Bu lebih milih beli di supplier daripada di pasar sendiri? Satu lebih murah. Lebih murah mas sayuran lewat supplier itu karena dia kan grosir ya. Nah, grosir itu misalnya contoh ayam saja. Ayam itu saya beli di eceran itu sekilo 42. Kalau yang ngirim saya itu kan orang dari Ngudian. Mungkin. Itu bisa 39. Bisa. Jauh lebih murah. Seperti sayuran itu kacang panjang itu bisa 9.000, kalau di eceran 10.000. Kalau dia pokoknya jauh lebih murah. Itu semua lebih murah. Dari cabai, dari tomat gitu. Aman, sekarang cabai yang mahal. 90.000. Oh iya Bu, gimana Bu kalau misalkan Iya. harga cabai kan nggak menentu ya Bu ya? Ada yang kadang murah, tapi Iya. tiba-tiba kadang melonjak tinggi. Nah itu Ibu gimana tuh? Ya kalau seperti sekarang murah ya. Mm-mm. Kalau murah itu mau cabai berapa aja free ya. Mm. Mau 20 boleh berapa tuh. Tapi kalau sekarang maksimal 5 aja. Misalnya Bu 10, ya nggak apa-apa tambah 1.000 per 2.000 gitu. Selera lidah masing-masing. Nanti kalau saya batasi harus 5, kalau yang suka pedas kasihan. Nah, ya toh. Jadi bebas cabai tetap saya bebas ambil sendiri kan, nanti tinggal geprek tuh mbaknya, tapi kan dihitung misalnya cabenya 10 atau 15 ya udah tinggal tambah. Tadi Bu kalau orang hitung kan memang rata-rata di semua warung kan harganya sama ya. Kalau soal cabai mahal ya pasti pakai cabai sekian pasti nambah ya. Gitu. Iya. Namanya usaha, ya pasti ada resikonya kan. Ya. Ya kalau dari Ibu sendiri yang sudah menjalani membuka
buka ayam geprek Bu ini Iya. apa sih resiko yang sering dihadapi ataupun yang paling besar sih Bu untuk selama ini? Ya, resiko paling besar itu kalau menurut saya itu kalau pas sepi pas gitu aja. Iya, otomatis kan sayur yang sudah matang dibuang. Iya, sayur Nggak juga mungkin ya. toh dimasak lagi. Sayur yang sudah terlanjur matang, misalnya sepi kan, paling hanya sebagian seberapa. Sisanya pasti dibuang. Kayak gorengan misalnya masih ada tempe, ada apa, itu juga dibuang. Nggak bisa dibuat besok. Gitu. Kalau sayur seperti itu. Kalau ayam kan saya gorengnya sedikit-sedikit. Jadi Iya. sekarang misalnya goreng 3 kilo, nanti tipis goreng lagi, jadi aman. Oh. Kan ada kulkas, ada freezernya, jadi tinggal ambil gitu. Jadi nggak langsung digoreng semua tuh enggak. Oh. Cari aman. Misalnya ada beberapa datang gitu nanti ya udah sambil mengerjakan yang sudah ada, sini goreng tuh cepat. Kan udah dimarinasi, tinggal sereng. Gitu. Terus kalau untuk sekarang berarti target ibu jual ayam geprek itu mahasiswa. Sekarang itu malah mayoritas tuh karyawan. Oh, Karena kan karyawan. deket ini kan parkiran ya, Kantor ratusan ini. kantor itu, ya itu mayoritas itu masih memang. Kalau dulu sebelum ada banyak di pinggir-pinggir kantin kampus itu mayoritas itu kesini istirahat kan kuliah pagi ya, kelas pagi pulang jam 10 atau jam 9 mayoritas kesini, terus nanti yang kelas siang gitu. Kalau sekarang kan enggak banyak di sana-sana. Iya, betul. Jadi ya 1-2 yang kosnya di daerah sini masih mampir di sini. Jam 12 sudah ramai sekali untuk anak kantor. Oh, jadi berarti sekarang mayoritasnya Kantor. karyawan. Oh iya. Tapi mahasiswa juga ada ya 40% gitu. Mungkin terakhir kali ya Bu ya. Apa? Misalnya kalau bisa mulai dari awal lagi nih Bu. Oke, apa? Kira-kira ada yang mau diubah nggak sih Bu atau diperbaiki gitu? Oh. Ini yang sudah sekian lama Iya, ini betul. dipertahankan saja. Dipertahankan. Iya. Kalau diperbaiki itu saya rasa ya terbentur di modal ya. Mungkin Iya. saya harus ini ya dipertahankan sama sambil diperbaiki. Ya. Tapi yang jelas satu dipertahankan di rasa sama kualitas. Nah, itu. Terus yang perbaikan itu mendampingi. Iya. Oh ya Bu, saya ada satu pertanyaan lagi dari Apa? saya pribadi ya Bu ya. Aha. Ibu kan sudah menghitung modalnya berapa Mhm. dan profit bersihnya berapa. Nah, untuk dari perbandingannya Bu, modal dengan profit itu kira-kira berapa Bu? Apakah kira-kira modalnya 300, profitnya 600, atau modal 300, profitnya 300 gitu? Ya. Mungkin bersih bisa 30% Mas. Oh iya betul. Iya. Bersih. Ya, ya. Jadi kalau habis banyak ya untungnya lumayan. Iya, Gitu. Misalnya ya kita jualan modal 1 juta misalnya. Terus kita lakunya misalnya 2 juta. Nah, saya dapat yang 30%. Kan lumayan. Nah, makanya saya jalani dari tahun itu sampai sekarang. Anak kedua udah sarjana semua dari situ juga sadar. Ya. Ibu, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih Ibu dan bersedia untuk kami wawancarai. Oke, ya. Udah nggak ada yang ketinggalan atau apa-apa-apa? Enggak sih, Bu. Enggak.